Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdirilah sebuah warteg sederhana yang sudah puluhan tahun menjadi jujukan banyak orang. Namanya Warteg Muji, tapi orang-orang lebih suka menyebutnya Muji Warteg, karena sang pemilik, Pak Muji, sudah terlalu melekat dengan warung itu. Letaknya tidak di pinggir jalan besar, melainkan masuk sedikit ke jalan desa. Namun anehnya, sejak dulu selalu ramai. Bahkan mobil-mobil dari kota sering terlihat parkir berjajar, hanya untuk menikmati dua menu yang terkenal. Kepala kongkong, hidangan kepala ikan yang dimasak dengan bumbu rahasia, serta teh poci hangat yang aromanya menenangkan siapapun yang mampir. Dulu, suasana warung selalu hidup. Dari pagi buta, ketika matahari baru mengintip, hingga malam larut saat suara jangkrik menggantikan hiruk-pikuk manusia, warung itu tak pernah benar-benar sepi. Para sopir, pegawai kota, hingga pejabat sering mampir. Mereka bilang rasa masakan Pak Muji tidak ada duanya. Bahkan banyak yang percaya bahwa tangan Pak Muji memiliki berkah tersendiri. Apapun yang ia masak selalu terasa nikmat. Namun waktu tidak pernah berhenti. Umur Pak Muji semakin menua. Tubuhnya mulai tidak kuat untuk bangun pagi setiap hari dan memasak dalam waktu lama. Akhirnya ia memutuskan untuk menyerahkan warung itu kepada anak sematawayangnya, Reno, yang usianya baru memasuki 30 tahun. Reno sejak kecil memang sering membantu di dapur, namun belum pernah memegang kendali penuh. Meski begitu, Pak Muji percaya anaknya bisa meneruskan tradisi keluarga. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Reno bersemangat. Ia melakukan banyak hal, seperti memodernkan sedikit tampilan warung, mengganti beberapa panci lama, dan menambah menu. Tapi tanpa disadari, keputusan-keputusan kecil itu perlahan mengubah rasa masakan yang selama ini dicari orang. Kepala kongkong buatan Reno dianggap kurang ngangeni. Bumbunya tidak sepekat masakan Pak Muji. Teh poci yang biasanya memiliki rasa khas, kini terlalu encer. Pelanggan mulai mengeluh pelan-pelan, lalu mencoba mencari alternatif lain. Dan dalam hitungan bulan, keajaiban warung itu hilang begitu saja. Jika dulu warung selalu penuh hingga suara sendok garpu tak pernah berhenti, sekarang kursi-kursi dibiarkan kosong hampir sepanjang hari. Tak ada lagi deru mobil mewah yang berhenti di depan warung. Tak ada lagi tawa para pelanggan yang berbincang sambil menyeruput teh hangat. Dalam satu hari, paling banyak hanya 5 orang yang datang. Itu pun biasanya warga sekitar yang kasihan melihat warung sepi. Pak Muji mencoba menerima kenyataan itu dengan sabar, tapi hatinya sedih. Ia tidak pernah membayangkan warung yang dulu terkenal hingga keluar kota, kini bahkan tidak mampu menarik pelanggan desa sendiri. Setiap malam ketika warung tutup, Pak Muji hanya bisa duduk di kursi kayu sambil menatap lampu gantung yang temaram. Ada rasa bersalah karena merasa meninggalkan tanggung jawab terlalu cepat, tapi juga rasa bingung, seolah ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Hingga suatu hari, setelah merenung cukup lama, Pak Muji memutuskan untuk pergi menemui teman lamanya, yang sudah seperti saudara sendiri, Pak Kiai Sahlan. Kiai Sahlan bukan hanya guru agama, tapi juga seseorang yang dihormati karena kebijaksanaannya. Banyak orang datang meminta nasihatnya ketika menghadapi masalah berat. Pak Muji berjalan kaki menuju rumah sang kiai. Meski tubuhnya sudah renta, langkahnya tetap kokoh, seolah keyakinan hatinya memberi kekuatan tambahan. Ketika sampai, Kiai Sahlan menyambut dengan senyum hangat seperti biasa. "Ada apa, Ji? Wajahmu pucat begitu?" tanya Kiai Sahlan. Pak Muji menarik nafas panjang. "Warung saya, Kiai, tidak seperti dulu, sepi sekali. Saya bingung. Masakan Reno memang berbeda, tapi rasanya seperti ada yang tidak beres. Sehari cuma 5 orang yang makan. Padahal dulu, sebelum azan subuh saja, orang sudah antre.
Kiai Sahlan mengangguk pelan. Dari tatap matanya terlihat ia memahami bahwa masalah ini bukan sekedar soal rasa masakan. Setelah mendengarkan cerita Pak Muji dengan seksama, Kiai Sahlan berkata, "Mari kita lihat bersama, Ji. Kadang-kadang ada hal-hal yang mata biasa tidak bisa melihatnya." Tanpa banyak bicara, keduanya berjalan menuju warung. Setibanya di sana, Kiai Sahlan berdiri memandangi atap, dinding, dan seluruh area warung. Ia kemudian menutup mata dan membaca doa pelan-pelan. Suaranya tenang namun terasa kuat. Pak Muji yang berdiri di sampingnya merasakan hawa aneh, entah dingin atau panas, yang menembus kulitnya. Beberapa menit kemudian, Kiai Sahlan membuka mata. Wajahnya tampak berubah serius. "Ji," katanya perlahan, "warungmu ini ada yang tidak suka melihat kamu maju. Ada yang iri." Pak Muji terkejut, tapi diam. Ia hanya menunggu jawaban yang lebih jelas. "Ada seseorang, Ji, yang sengaja melemparkan tanah kuburan ke atap warungmu. Itu bukan perbuatan orang iseng, itu niat buruk." Pak Muji merasa tubuhnya melemah seketika. Ia tahu apa arti tanah kuburan yang dilempar ke atap. Itu bukan sekedar gangguan, itu usaha untuk menutup rezeki orang lain. "Pantas saja warungmu sepi," ujar Kiai Sahlan. "Aura warung ini seperti tertutup. Orang yang lewat akan merasa tidak nyaman tanpa tahu sebabnya." Pak Muji menunduk, hampir tak sanggup bicara. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada yang begitu iri kepada dirinya hingga tega melakukan hal jahat seperti itu. "Jangan khawatir, Ji. Semua bisa diatasi. Yang penting kamu tetap sabar dan tidak menyimpan dendam. Nanti kita bersihkan," ucap Kiai Sahlan menepuk bahu Pak Muji. Di titik itu air mata Pak Muji hampir jatuh. Bukan karena takut, tapi karena sedih. Bagaimana mungkin seseorang iri kepada rizki yang ia cari dengan jujur sejak muda? Hari itu menjadi malam yang panjang bagi Pak Muji. Setelah Kiai Sahlan pulang, ia duduk di dalam warung sambil memandangi setiap sudut bercampur kenangan. Ia mengingat masa-masa ketika ia bangun sebelum subuh untuk menanak nasi, mengulek bumbu, dan menyapa pelanggan pertama yang biasanya datang sebelum matahari naik. Kenangan itu terasa jauh, seperti mimpi yang mulai memudar. Namun jauh dalam hati, Pak Muji tahu bahwa masalah ini harus ia hadapi. Warung itu bukan sekedar tempat makan, itu adalah hidupnya, sejarah keluarganya, dan harapannya kepada masa depan. Dan malam itu di antara kesunyian warung yang ditinggalkan pelanggan, Pak Muji akhirnya bertekad. Apapun yang terjadi, ia akan berusaha mengembalikan warung itu seperti dulu. Tidak peduli siapa yang iri, siapa yang ingin menjatuhkannya. Selama ada doa dan usaha, rezekinya tidak mungkin hilang selamanya. Bab 1 pun ditutup dengan tekad baru di hati seorang lelaki yang selama hidupnya hanya percaya bahwa rezeki datang dari Tuhan. Namun juga tahu bahwa manusia harus berani melawan ketika kejahatan mulai menghalangi jalan itu. Keesokan paginya, langit masih kelabu ketika Pak Muji bangun lebih cepat dari biasanya. Malam sebelumnya, ia hampir tidak tidur. Terus memikirkan perkataan Kiai Sahlan tentang tanah kuburan yang dilemparkan ke atap warung. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan seseorang yang sengaja berbuat buruk itu muncul di kepalanya, membuat dadanya terasa sesak. Namun, ia tahu tidak boleh larut dalam ketakutan. Hari ini, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk memulai langkah pertama. Ia menyiapkan sapu panjang dan tangga bambu, lalu menghubungi Reno agar membantunya. Reno yang sedang berada di rumah langsung datang, walaupun ia tampak bingung melihat ayahnya memegang tangga begitu dini hari. "Ada apa ya? Kok kayaknya serius sekali?" tanya Reno. Pak Muji menghela napas. Ia belum ingin mengatakan semuanya kepada Reno, karena khawatir anak itu justru terbebani.
Ada yang harus kita bersihkan dari atap. Biar nanti ayah jelasin setelah selesai. Reno hanya mengangguk, meski tatapannya penuh tanda tanya. Tak lama kemudian, sosok yang dinanti pun datang. Kiai Sahlan berjalan menuju warung sambil membawa beberapa botol air doa dan segenggam dedaunan khusus. Wajahnya terlihat tenang seperti biasa, memberi hawa damai yang langsung menenangkan hati Pak Muji. "Sudah siap, Ji?" tanya Kiai Sahlan. Pak Muji mengangguk mantap, meski dalam hatinya masih ada sedikit rasa takut. Pembersihan pun dimulai. Reno memegang tangga, sementara Pak Muji naik perlahan dengan hati-hati. Saat mencapai puncak atap, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di antara tumpukan daun kering, terdapat segumpal tanah berwarna hitam pekat, lebih gelap dari tanah biasa. Teksturnya aneh, seperti becek, namun tidak basah. Pak Muji bergidik. "Kiai, ini dia." Kiai Sahlan mengangguk tanpa terkejut. Benar, itu tanah kuburan. Biasanya diambil dari area pemakaman yang sudah lama, dipakai oleh orang-orang yang niatnya tidak baik. Reno yang ada di bawah langsung memandang ayahnya dengan keheranan bercampur khawatir. "Apa maksudnya ini ya?" "Ayah jelasin nanti," jawab Pak Muji singkat. Tanah tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan kemudian dibawa turun. Kiai Sahlan menaburkan sedikit air doa ke seluruh atap, dinding, dan halaman depan warung, sambil membaca doa-doa khusus. Suasana pagi itu berubah sunyi. Angin pun seakan ikut berhenti untuk mendengarkan. Ketika Kiai Sahlan akhirnya selesai, ia duduk di bangku kayu bersama Pak Muji dan Reno. "Begini Ren," ujarnya pelan. "Ada orang yang iri sama rezeki keluarga kalian. Dia sengaja melemparkan tanah kuburan ke atap warung, agar orang-orang merasa enggan datang. Tanah itu membuat tempat ini tertutup secara batin." Reno terpaku, raut wajahnya berubah pucat. "Tapi siapa yang tega melakukan hal seperti itu, Kiai?" Pak Muji memotong. "Nduk, kita nggak usah dulu mikirin siapa pelakunya. Yang penting kita bersihkan dulu warung ini." Kiai Sahlan mengangguk. "Betul, mencari pelaku itu nanti dulu. Fokus kita sekarang adalah membuka kembali rejeki warung ini." Reno terlihat terdiam lama. Mungkin ia sedang memikirkan bahwa selama ini penurunan usaha bukan sepenuhnya karena kesalahannya memasak. Ada faktor lain yang tidak terlihat mata. Setelah istirahat sejenak, Kiai Sahlan kembali berdiri. Ia meminta Pak Muji dan Reno mengikuti langkahnya. Mereka mengelilingi warung sambil membaca doa bersama. Kiai Sahlan menaburkan campuran air doa dan dedaunan ke 4 penjuru warung. Sesekali ia mengetuk bagian pintu atau dinding, seolah memastikan semuanya bersih dari gangguan. Saat prosesi hampir selesai, angin berhembus lebih kuat dan daun-daun kering berterbangan, membuat Reno merinding. Namun Kiai Sahlan tetap tenang. "Ini tanda baik," katanya. "Warung ini sedang dibersihkan." Setelah semua selesai, Kiai Sahlan mengajak mereka duduk kembali. "Sekarang, Ji, Ren, kalian perlu melakukan satu hal lagi. Warung ini tidak bisa hanya dibersihkan secara batin. Kalian juga harus mengembalikan apa yang dulu membuatnya disukai orang. Rasa, suasana, dan keramah tamahan." Reno menelan ludah. "Maksud Kiai, aku harus belajar lagi masakannya ayah." "Bukan hanya itu," jawab Kiai Sahlan lembut. "Masakan ayahmu dulu enak bukan cuma karena bumbu, tapi juga karena ketulusan dan rutinitas yang penuh doa. Kamu harus mulai dari sana." Pak Muji menatap anaknya penuh harap. "Ren, ayah nggak mau nyalain kamu. Tapi kalau kamu mau meneruskan warung ini, kamu harus sungguh-sungguh. Dulu ayah masak bukan hanya untuk jualan, tapi untuk ngasih makan orang. Itu bedanya." Reno terlihat berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan beban tanggung jawab warteg keluarga.
Aku minta maaf ya. Aku kira modernisasi itu bagus. Aku kira mengubah sedikit tidak apa-apa. Pak Muji mengeleng. Tidak salah kok, Ren. Tapi ada yang tidak boleh hilang. Rasa asli dan niatnya. Mereka bertiga kemudian berdiskusi cukup lama. Kiai Sahlan menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan dalam 3 hari ke depan. Membaca doa setiap pagi sebelum membuka warung, membersihkan seluruh dapur, membuang semua bumbu lama yang tidak dipakai, dan menata ulang meja dan bangku, tanpa mengubah posisi utama yang sudah mengalirkan energi baik sejak dulu. Selain itu, Kiai Sahlan menyarankan agar Pak Muji ikut memasak lagi selama beberapa minggu ke depan, meski secara perlahan akan memberi lebih banyak tanggung jawab kepada Reno. Biarkan pelanggan merasakan kembali masakan tangan Muji, sambil Reno belajar mengembalikan rasa itu, ujar Kiai Sahlan. Pak Muji mengangguk. Meski tubuhnya tidak sekuat dulu, ia merasa ada semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Setelah memberikan nasihat terakhir, Kiai Sahlan pamit pulang. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan kepada Pak Muji, "Kamu harus tetap waspada. Orang yang iri itu belum tentu berhenti. Tapi ingat, siapa yang berniat buruk, akhirnya akan kena balasannya sendiri." Pak Muji mengangguk dengan wajah tegas. "Saya serahkan semuanya pada Tuhan, Kiai." Ketika Kiai Sahlan berjalan menjauh, Reno menghampiri Pak Muji. "Yah, apa ayah marah sama aku?" Pak Muji menatap anaknya dengan mata yang penuh kasih. "Tidak, Ren. Ayah hanya ingin kamu belajar. Kita mulai lagi dari awal ya." "Iya ya, aku janji." Hari itu menjadi titik balik bagi keluarga Muji. Setelah pembersihan dilakukan, suasana warung terasa berbeda. Lebih ringan, lebih lapang, seolah napasnya kembali. Meski belum ada pelanggan yang datang, mereka percaya itu hanya soal waktu. Namun, malam harinya ketika warung hampir tutup, sebuah bayangan tampak berdiri di jauhan mengamati warung dari balik kegelapan. Pak Muji tidak menyadarinya, tapi bayangan itu terlihat seolah tidak senang. Seolah pembersihan hari itu membuat seseorang merasa terganggu. Dan tanpa mereka sadari, masalah yang mereka kira sudah selesai, ternyata baru saja dimulai. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit desa tampak gelap, meski bulan belum sepenuhnya tenggelam di balik awan. Setelah seharian membersihkan warung sesuai arahan Kiai Sahlan, tubuh Pak Muji terasa letih, namun hatinya sedikit lebih ringan. Warung sudah dibereskan, perabotan ditata ulang, dan dapur kini tampak lebih rapi daripada sebelumnya. Reno sudah pulang lebih dahulu untuk mengambil bahan-bahan baru yang akan mereka masak besok pagi. Sementara itu, Pak Muji memilih duduk sebentar di depan warung, menikmati angin malam sambil meminum sisa teh poci yang tadi siang mereka buat. Namun tanpa ia sadari, di seberang jalan kecil yang gelap itu, ada sosok yang berdiri diam, seolah mengawasi warung dengan perasaan tak senang. Sesekali bayangan itu bergerak pelan, namun cepat menghilang setiap kali ada orang lewat, walau hanya sekadar mengendarai sepeda motor. Pak Muji tidak melihatnya. Ia terlalu lelah untuk memperhatikan hal-hal kecil. Setelah beberapa saat beristirahat, ia akhirnya menutup warung dan berjalan pulang ke rumah. Malam itu ia tidur lebih cepat, berharap besok akan menjadi awal baru bagi warung yang ia banggakan selama puluhan tahun. Keesokan pagi, persiapan yang berbeda. Pagi pun tiba, matahari baru saja menyembul dari cakrawala, memberi warna keemasan pada dedaunan dan dinding-dinding rumah warga. Pak Muji bangun dengan perasaan lebih segar. Ia melakukan rutinitas yang sudah lama tidak ia lakukan. Berwudu, membaca doa pembuka rejeki, lalu berjalan menuju warung dengan langkah mantap. Reno sudah ada di sana. Pemuda itu terlihat jauh lebih bersemangat daripada biasanya. Ia menata sayuran segar yang baru dibeli, daun singkong, kacang panjang, cabai merah, bawang-bawangan, serta ikan kongkong segar yang akan dimasak menjadi menu andalan mereka. "Pagi ya?" seru Reno sambil tersenyum. "Pagi Ren, semangat sekali," tanya Pak Muji. "Harus ya, kita mulai dari awal kan?" Pak Muji tersenyum bangga. Mereka pun mulai memasak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dapur warung itu kembali dipenuhi aroma bumbu yang kuat.
Paduan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit dan jahe yang disangrai sebelum diulek. Suara ulekan batu seperti irama yang membawa kenangan lama. Reno memperhatikan semua gerakan ayahnya dengan seksama. Tidak ada satu langkah pun yang ia lewatkan. Pak Muji mengajarinya dengan sabar. Cara mencampur bumbu, cara memotong ikan, bahkan cara mengaduk panci agar bumbu menempel sempurna. "Ren," kata Pak Muji saat memasukkan kepala kongkong ke dalam panci besar. "Orang bilang masakan enak itu dari bumbu. Tapi sebenarnya, bumbu punya ruh kalau orang yang masak niatnya baik. Makanya dulu pelanggan suka makan di sini. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena suasananya." Reno mengangguk. "Aku ngerti sekarang ya." Setelah semua masakan siap, mereka menata lauk, sayur, dan panci besar berisi kuah kepala kongkong di etalase kaca yang sudah dibersihkan kemarin. Teh poci pun dibuat dengan air panas yang sempurna, tidak terlalu mendidih agar daun tehnya tidak pahit. Warung siap dibuka. Namun meski semuanya sudah nampak ideal, perasaan ganjil masih terasa. Seolah ada sesuatu yang menunggu terjadi. Pelanggan pertama setelah sekian lama. Beberapa jam berlalu tanpa ada satupun pelanggan datang. Pak Muji mencoba berpikir positif. Namanya juga baru dibersihkan, perlu waktu untuk balik normal, katanya pada Reno. Namun tepat saat mereka hampir putus asa, terdengar suara motor berhenti di depan warung. Seorang supir truk tua datang dan masuk sambil mengusap sekeringatnya. "Wah, lama banget saya nggak mampir sini. Dulu saya sering makan kepala kongkong di sini. Masih jualan Pak Muji?" Pak Muji tersenyum lebar. "Masih, alhamdulillah. Monggo silakan duduk." Supir itu makan dengan lahap. Kuah kepala kongkong ia hirup hingga tak tersisa. Ia bahkan meminta tambahan nasi. "Ini baru masakan Pak Muji. Yang kemarin-kemarin kayak beda rasanya. Tapi sekarang udah kembali seperti dulu." Reno melirik ayahnya dan tersenyum kecil, merasa bangga. Setelah pelanggan pertama itu pergi, dua pelanggan lain datang. Lalu seorang ibu-ibu. Meski masih jauh dari keramaian seperti dulu, tanda-tanda baik mulai terlihat. Hati Pak Muji terasa hangat. Namun entah kenapa, sesekali Reno merasa seperti ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan. Setiap kali ia menoleh, ia tidak melihat siapapun. Hanya angin yang menggerakkan daun-daun pohon Kamboja di depan warung. Bayangan itu muncul lagi. Menjelang sore, setelah pelanggan terakhir pergi, Reno berdiri di depan warung sambil meluruskan punggungnya yang pegal. Ia menatap sekitar dan pertama kalinya ia melihatnya. Bayangan itu. Ia berdiri di sisi kiri jalan, di balik pohon besar, seolah berusaha bersembunyi. Wujudnya samar namun jelas seseorang sedang memandang ke arah warung dengan cara yang tidak wajar. Sejuknya sore mendadak terasa dingin di kulit Reno. "Yah, ada orang di sana." Pak Muji ikut menatap arah yang ditunjuk Reno. Namun saat itu, bayangan itu langsung bergerak cepat dan menghilang di tikungan. "Ah, mungkin cuma orang lewat," kata Pak Muji meskipun nadanya terdengar ragu. "Enggak ya, kayaknya dia ngeliatin warung dari tadi. Aku sempat lihat pas pagi juga, tapi cuma sekilas." Pak Muji terdiam. Perasaan tidak nyaman kembali merayap dalam dirinya. Apakah itu pelaku yang melempar tanah kuburan? Atau orang lain yang ikut iri? Ia tidak mau menuduh dengan bukti. "Tutup saja dulu warungnya, nanti malam kita pikirkan lagi." Malam yang menegangkan. Malam itu setelah warung ditutup, Reno memutuskan menginap di rumah Pak Muji. Ia merasa tidak tenang meninggalkan ayahnya sendirian, mengingat ada sosok misterius yang muncul secara diam-diam. Sekitar pukul 11 malam, saat desa sudah sunyi dan hanya suara jangkrik terdengar, Reno yang tidur di ruang tamu tiba-tiba terbangun karena suara seperti benda jatuh di luar rumah. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi, seperti batu kecil dilemparkan ke dinding warung. Reno langsung bangun dan menuju jendela. Di luar gelap, sangat gelap. Namun saat ia mengintip, ia melihat bayangan itu lagi. Kali ini lebih dekat, berdiri tepat di depan warung seolah sedang memeriksa sesuatu. "Yah," bisik Reno ketakutan. Pak Muji bangun dan menghampirinya. Ketika ia melihat keluar, bayangan itu kembali bergerak cepat, berlari ke arah kebun dan menghilang dalam kegelapan. Reno pucat. "Yah, kita harus lapor ke Kiai." Pak Muji mengangguk dengan wajah serius. "Besok pagi, Ren, ini sudah keterlaluan." Malam itu menjadi malam yang panjang. Reno dan Pak Muji tidak tidur lagi. Mereka hanya duduk berdua, menunggu pagi datang dengan hati berdebar dan pikiran dipenuhi rasa curiga. Mereka sadar satu hal,
membersihkan warung bukan berarti masalahnya selesai. Kadang, ketika cahaya mulai muncul, kegelapan justru datang lebih kuat. Pagi itu, matahari tampak redup seolah belum siap menyinari hari yang baru. Pak Muji dan Reno keluar dari rumah dengan mata lelah karena semalaman tak bisa tidur. Bayangan misterius yang terlihat berulang kali membuat mereka was-was. Hari ini, mereka sepakat menemui Kiai Sahlan, berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Begitu sampai di rumah Kiai, mereka disambut dengan senyum ramah seperti biasanya. Namun, Kiai Sahlan langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari wajah keduanya. "Kalian terlihat tidak tidur," ujar Kiai Sahlan sambil mempersilahkan mereka masuk. Pak Muji duduk dan menghela napas panjang. "Kiai, semalam ada yang mondar-mandir di depan warung. Reno juga melihat bayangan orang berlalu lalang di sekitar warung. Bukan sekali dua kali. Dan malam tadi, ada suara batu atau sesuatu dilempar ke arah warung." Reno mengangguk cepat, wajahnya masih pucat. "Setiap kami lihat, orang itu langsung kabur, tapi jelas dia memperhatikan warung." Kiai Sahlan menautkan alis. "Berarti benar ada seseorang yang tidak ingin warung kalian kembali ramai. Mungkin orang yang sama yang dulu melempar tanah kuburan ke atap itu?" Pak Muji merasakan dadanya semakin berat. "Tapi siapa Kiai? Saya merasa tidak pernah punya musuh." Kiai Sahlan menatap keduanya pelan, lalu berkata, "Kadang iri itu tidak butuh alasan. Cukup melihat seseorang berhasil, maka ada saja hati yang tidak suka." Reno menunduk. Ia mulai memahami bahwa ada orang tertentu di sekitar mereka yang mungkin diam-diam merasa terganggu oleh kesuksesan warteg mereka. "Baik Ji," lanjut Kiai Sahlan, "hari ini kita ke warung. Ada sesuatu yang harus saya lihat dulu sebelum melangkah lebih jauh." Mencari jejak di warung. Mereka bertiga kembali ke warung. Meski suasana pagi cukup ramai dengan suara ayam dan sepeda motor warga yang berangkat kerja, daerah sekitar warung justru terasa lain, seperti ada hawa dingin yang tidak biasa. Begitu sampai, Kiai Sahlan langsung berjalan mengelilingi warung. Ia memeriksa tanah di sekitar, memeriksa tembok luar dan sesekali menunduk memperhatikan bekas-bekas kecil seperti jejak kaki. Reno mengikuti di belakangnya sambil membantu mengangkat beberapa barang yang menghalangi pandangan. "Ini," kata Reno sambil menunjuk tanah di dekat tembok samping warung. "Ada bekas injakan Kiai." Kiai Sahlan mendekat. Bekas itu memang agak dalam, seolah seseorang berdiri cukup lama di situ. Kiai mengamati bentuknya dan berkata pelan, "Ini jejak sepatu laki-laki dewasa. Berat badannya lumayan. Dan ini tidak hanya satu kali. Lihat, ada bekas lain yang tumpang tindih." Pak Muji menelan ludah. "Dia sering datang ke sini, Kiai." "Sepertinya begitu," jawab Kiai Sahlan. Mereka kemudian masuk ke bagian belakang warung. Ada sesuatu yang mengagetkan Reno. Di bawah jendela dapur, terdapat bungkusan kecil terbuat dari kain hitam kusam. Benang pengikatnya lusuh dan bentuknya aneh seperti diisi sesuatu yang tidak wajar. Reno mundur selangkah. "Kiai, ini apa?" Kiai Sahlan mengambil bungkusan itu dengan hati-hati. Seketika aroma tidak sedap tercium. Ia membuka sedikit ujung kain itu dan tampak serpihan tanah gelap, rambut kusut, dan potongan kertas bertuliskan huruf-huruf yang tidak terbaca. Pak Muji merinding hingga ke tulang. "Ini bukan barang biasa," kata Kiai Sahlan dengan tegas. "Ini jelas kiriman niat buruk. Orang yang menaruh ini ingin warung kalian hancur." Reno menutup mulutnya, menahan mual dan marah pada saat yang bersamaan. "Kiai, siapa yang sekejam ini?" Kiai Sahlan menghela napas. "Ada seseorang yang sangat tidak ingin warung ini bangkit kembali. Dan sayangnya, orang itu tahu apa yang dia lakukan." Pak Muji memejamkan mata. Perasaan sedih dan kecewa bercampur jadi satu. Ia tidak pernah berbuat jahat pada siapapun, bahkan selalu membantu tetangga yang kesulitan. Tak terbayang olehnya ada yang tega melakukan hal semacam ini hanya karena iri atas rizkinya. "Tenang Ji," ucap Kiai Sahlan. "Selama kita tahu sumbernya, kita bisa atasi. Yang penting kalian jangan takut." Menghidupkan kembali suasana warung. Setelah mengamankan bungkusan aneh itu, Kiai Sahlan meminta Reno dan Pak Muji untuk melakukan beberapa hal penting. "Mulai hari ini," tegasnya, "warung harus lebih terang.
Buka jendela selebar mungkin. Biarkan cahaya masuk. Cahaya adalah hal yang tidak disukai energi buruk. Reno segera membuka semua jendela. Cahaya matahari masuk ke warung, membuat ruangan terasa hangat dan lebih hidup. Lalu, lanjut Kiai Sahlan, setiap pagi sebelum memasak, bacalah doa yang saya ajarkan kemarin. Dan kalian harus menjaga hati. Jangan ada rasa putus asa atau marah dalam diri. Itu justru akan membuat pengaruh buruk lebih kuat. Pak Muji mengangguk. Baik, Kiai. Kiai Sahlan kemudian menaruh air doa di mangkuk kecil dan menaburkannya di 4 sudut warung. Ini untuk menetralisir sisa-sisa negatif di ruangan ini. Setelah ritual selesai, mereka duduk bersama. Ada satu hal lagi, kata Kiai Sahlan dengan suara rendah tapi tegas. Saya tidak ingin menuduh dengan bukti, tapi saya merasa pelaku ini bukan orang jauh. Dia seseorang yang sering melihat warung kalian dan tahu kapan kalian tutup dan buka. Reno langsung teringat seseorang, tetangga jauh bernama Sardi, yang beberapa tahun terakhir membuka warung kecil juga, namun jarang ramai. Orang itu dikenal pendiam tapi sering terlihat memperhatikan warung Muji dari jauh. Namun Reno tidak berani menyebutkan namanya tanpa yakin. Pak Muji tersadar bahwa mungkin iri bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang selama ini dianggap biasa saja. Kiai Sahlan kemudian berdiri. Saya akan kembali nanti malam. Kita harus melihat apakah orang itu akan muncul lagi. Kadang pelaku tidak akan tinggal diam ketika usahanya menggagalkan rizki orang lain mulai melemah. Reno merinding. Kiai, berarti malam ini bisa saja dia balik lagi? Bisa, tapi kita yang akan melihatnya. Pengintaian malam hari. Malam pun tiba. Warung sudah ditutup lebih awal. Lampu bagian depan sengaja dibiarkan menyala redup, sementara di dalam warung, Pak Muji, Reno, dan Kiai Sahlan bersembunyi di balik meja panjang, mengintip melalui celah kecil di tirai bambu. Suasana desa sunyi, sangat sunyi. Jam menunjukkan pukul 11 malam, waktu yang sama ketika Reno mendengar suara aneh semalam. Mereka menunggu, dan menunggu, sampai akhirnya, tok, tok, tok. Suara yang sama. Reno hampir melompat karena kaget. Pak Muji menahan napas. Kiai Sahlan tetap tenang meski matanya menatap tajam ke arah jendela. Lalu sesosok bayangan muncul. Kali ini lebih jelas. Seseorang berjaket gelap, tubuh agak membungkuk, wajah sulit dilihat karena tertutup sebagian kain. Orang itu memegang sesuatu, seperti bungkusan lain dan perlahan mendekati dinding warung. Pak Muji terpana. Reno gemetar. Namun Kiai Sahlan hanya berbisik, "Jangan bergerak. Biarkan dia mendekat." Pelaku itu berjalan semakin dekat, mengangkat tangannya, siap melempar sesuatu ke jendela. Namun sebelum benda itu melayang, Kiai Sahlan berdiri dan berseru lantang, "Berhenti!" Sosok itu terkejut dan langsung lari berbirit-birit ke arah gang gelap. Reno spontan bangkit ingin mengejar. "Kiai, kita harus tangkap!" Namun Kiai Sahlan menahan bahunya. "Tidak usah, kita sudah melihatnya. Kita sudah tahu." Pak Muji gemetar. "Kiai, tadi itu siapa?" Kiai Sahlan menghela napas panjang. "Saya sudah menduga. Orang itu bukan orang asing. Dan besok pagi, kita akan bicara dengan orang itu." Reno menatap sang Kiai dengan wajah tegang. "Kiai, apa Kiai sudah tahu siapa dia?" Kiai Sahlan menatap keduanya dengan tatapan berat dan penuh makna. "Iya, saya tahu. Dan kalian juga sebenarnya sudah tahu, hanya belum berani mengakui." Dan malam itu warung menjadi sunyi kembali. Namun di hati Pak Muji dan Reno, badai baru saja dimulai. Pagi hari datang dengan suasana yang tidak seperti biasanya. Udara terasa lebih berat, seolah menanggung beban rahasia besar yang akan segera terungkap. Pak Muju tidak bisa tidur sejak semalam. Setiap kali memejamkan mata, ia terus memikirkan sosok pelaku yang sempat terlihat jelas ketika hendak melempar bungkusan ke arah warung. Reno pun sama. Ia duduk di warung sejak fajar, menunggu Kiai Sahlan datang. Kedua tangannya berkeringat meski udara belum panas. Ada satu nama yang terus terlintas di pikirannya, tapi ia tidak berani mengatakannya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi, Kiai Sahlan muncul dari ujung jalan. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Tanpa banyak bicara, ia langsung duduk di kursi depan warung, memandangi Pak Muji dan Reno satu persatu. "Ji,
Ren, ucapnya tenang namun tegas. Hari ini kita harus menyelesaikan ini. Menghindarinya hanya akan membuat masalah semakin besar. Pak Muji mengangguk pelan. Kiai, kalau boleh tahu, siapa orang yang tadi malam itu? Kiai Sahlan menatap Reno. Ren, kamu pasti menyadarinya. Kau pernah memperhatikan seseorang yang kerap melihat warung ini dari jauh, bukan? Reno menghela napas panjang. Iya, Kiai. Saya curiga sama Pak Sardi, tetangga yang warungnya di dekat pertigaan. Pak Muji menoleh cepat. Sardi? Masa iya dia tega begitu? Di matanya, Sardi hanyalah seorang tetangga biasa. Ia memang dikenal pendiam dan warungnya tidak terlalu ramai. Tapi Pak Muji tidak pernah merasa ada masalah dengannya. Kemungkinan besar, jawab Kiai Sahlan. Itu dia. Reno menggigit bibirnya. Ada rasa ragu dan takut bercampur jadi satu. Saya sering lihat dia ngelihatin warung dari jauh. Tapi saya nggak yakin dia bisa melakukan hal kayak gitu. Kiai Sahlan mengangkat tangan, meminta semua tenang. Saya ingin kalian berdua memahami sesuatu. Orang yang iri biasanya tidak menunjukkan wajah aslinya. Mereka bisa tersenyum di depan, tapi hatinya mendidih melihat tetangganya lebih maju. Pak Muji terdiam lama, ia sulit menerima kenyataan itu. Namun ingatan tentang bayangan yang mondar-mandir semalam mendesaknya untuk mempercayai kata-kata sang kiai. Ayo, kata Kiai Sahlan akhirnya. Kita temui Sardi. Kita tidak akan menuduh, tapi kita akan bicara secara baik-baik. Kalau dia memang pelakunya, dia tidak akan bisa menyangkal. Reno menelan ludah. Baik, Kiai. Ke rumah Sardi. Rumah Sardi terletak sekitar 100 meter dari warung. Rumah itu kecil, catnya mulai pudar, pagar besinya berkarat, dan halaman depan dipenuhi daun kering. Meski tampak sepi, sebenarnya Sardi tinggal di sana bersama istrinya, meski istrinya sering berada di luar kota menjaga orang tua yang sakit. Ketika mereka bertiga tiba di depan rumah itu, pintu sedikit terbuka, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Assalamualaikum, ucap Kiai Sahlan sambil mengetuk pelan. Tak lama kemudian muncul Sardi. Wajahnya tampak pucat, dan matanya seperti kurang tidur. Senyum kecil yang dipaksakan terpampang di bibirnya. Oh, Kiai, Pak Muji, Reno, ada apa ya? Tanyanya dengan suara bergetar. Reno langsung merinding melihat ekspresi itu. Ada rasa bersalah, takut, dan gugup bercampur jadi satu. Kami ingin bicara sebentar, Sar. Boleh kita masuk? Sardi menelan ludah dan mengangguk pelan. Iya, Kiai. Silahkan. Mereka pun duduk di ruang tamu kecil penuh barang-barang yang tidak tertata. Bau apak samar tercium, entah dari mana. Sardi duduk berhadapan dengan mereka, tangannya gelisah mengusap lututnya sendiri. Pak Muji merasa jantungnya berdetak keras. Sar, aku mau tanya baik-baik. Apa kamu ada masalah sama warungku? Sardi terkejut namun bukan terkejut oleh pertanyaan itu. Lebih tepatnya, terkejut karena pertanyaan itu dilontarkan lebih cepat daripada yang dia duga. Apa maksudnya? Pak Muji, Kiai Sahlan menatapnya lekat-lekat. Sardi, malam tadi ada seseorang yang mencoba melempar bungkusan ke warungnya Pak Muji. Orang itu tertangkap basah sebelum sempat melakukannya. Ciri-cirinya sangat mirip denganmu. Sardi mulai berkeringat. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu patah di tengah jalan. Saya mana mungkin melakukan hal seperti itu, Kiai. Saya ini cuma tetangga biasa. Reno memperhatikan gerak tangan Sardi yang gemetar. Pak Sardi, kami melihat bentuk tubuh dan cara jalannya. Itu sangat mirip dengan Bapak. Sardi menghela napas panjang. Wajahnya mulai memucat. Ia meremas ujung celananya sendiri. Pak Muji akhirnya berkata dengan suara yang hampir bergetar. Sar, kalau kamu ada masalah sama aku, bilang saja. Kita bisa selesaikan baik-baik, tapi jangan seperti ini. Dan saat itu, tembok pertahanan Sardi mulai runtuh. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, dan dadanya naik turun seolah menahan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Aku. Suaranya pecah. Aku. Iri. Pak Muji. Reno dan ayahnya terdiam. Hanya Kiai Sahlan yang tetap tenang. Sardi melanjutkan, air matanya jatuh satu persatu. Warung saya nggak pernah seramai warung panjenengan. Saya sudah coba segala cara, tapi rezeki saya tetap seret. Sementara warung Pak Muji selalu penuh, bahkan mobil-mobil dari kota pun datang. Lama-lama, saya nggak kuat melihatnya. Reno menahan napas. Ia tidak menyangka pengakuan itu akan keluar begitu cepat. Sardi melanjutkan, suaranya pecah-pecah. Saya mulai iri, lalu ada teman yang bilang kalau saya bisa mengunci rezeki orang lain. Awalnya saya nggak mau percaya,
Tapi ketika saya terdesak, saya lakukan hal bodoh itu. Saya minta tanah kuburan dari orang itu, dan saya lempar ke atap warung panjenengan. Pak Muji menutup mulutnya. Ia merasa seolah dunia runtuh. Saya kira itu cuma main-main, hanya ritual yang gak akan benar-benar berhasil. Tapi ketika warung Pak Muji mulai sepi, saya malah ketagihan. Saya rasa itu satu-satunya cara supaya warung saya bisa lebih ramai. Kiai Sahlan menghela napas panjang. Tapi kenyataannya, rezekimu tidak bertambah, Sar. Karena rezeki tidak bisa dicuri. Yang ada, malah kamu menarik kesialan ke dirimu sendiri. Sardi menangis semakin keras. Saya tahu, Kiai. Saya tahu. Akhir-akhir ini, warung saya justru makin rugi. Rumah saya sering terasa panas, tubuh saya sering meriang tanpa sebab. Saya merasa dihantui. Saya tidak bisa tidur. Saya sadar saya salah, tapi saya sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Reno memejamkan mata. Ia tidak tahu harus merasa marah, kasihan atau kecewa. Pak Muji berkata lirih, "Sar, kenapa kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu kesulitan? Kita ini tetangga. Aku pasti bantu." Sardi mengusap wajahnya yang basah. "Saya malu, Pak. Saya gengsi." Kiai Sahlan kemudian berdiri. "Sar, kesalahanmu berat. Tapi selama kamu mau bertobat, insya Allah masih ada jalan keluar. Tapi kamu harus mengaku sepenuhnya dan memutuskan hubungan dengan orang yang menyuruhmu melakukan itu." Sardi mengangguk cepat. "Iya, Kiai. Saya siap. Saya kapok. Dan satu lagi," lanjut Kiai Sahlan, "kamu harus meminta maaf pada Pak Muji." Sardi langsung berlutut di depan Pak Muji, gemetar dan menangis. "Pak Muji, saya minta maaf. Saya benar-benar menyesal. Saya iri, saya gelap mata." Pak Muji meski hatinya sakit, menaruh tangannya di bahu Sardi. "Sar, aku maafkan. Tapi tolong jangan ulangi. Iri itu bisa merusak apa saja, termasuk hidupmu sendiri." Reno menatap keduanya dengan perasaan campur aduk. Dalam hatinya ia masih belum sepenuhnya menerima, tapi ia tahu memaafkan adalah bagian dari jalan terbaik. Kiai Sahlan kemudian berkata, "Baik, nanti malam kita akan bersihkan rumahmu, Sar. Dan setelah itu, semua selesai." Sardi mengangguk sambil terus menangis. Ketika mereka berjalan pulang, Reno berbisik pada ayahnya, "Yah, aku nggak percaya Pak Sardi bisa sampai segitunya." Pak Muji membalas dengan suara pelan, "Ren, iri itu kalau dibiarkan tumbuh, bisa mengubah orang yang paling baik sekalipun." Hari itu, warung Muji tidak hanya mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi juga membuka bab baru tentang betapa rentannya hati manusia ketika dihadapkan pada rasa iri. Sore itu, suasana desa terasa lebih lenggang dari biasanya. Matahari yang mulai turun perlahan memancarkan warna jingga yang lembut di langit, seolah memberi pertanda bahwa hari ini akan berakhir dengan sesuatu yang penting. Pak Muji berdiri di depan warungnya sambil menatap sekeliling atap. Meski doa dari Kiai Sahlan sudah menghentikan gangguan itu, sisa-sisa tanah kuburan masih belum dibersihkan. Hatinya terasa mengganjal setiap kali melihatnya. Reno menghampiri ayahnya. "Ya, nanti malam kita beneran mau bersihin semuanya?" Pak Muji mengangguk. "Iya, Ren, kita harus bersihkan luar dan dalam, biar nggak ada lagi yang nempel dan hati kita juga lega." Mereka menunggu kedatangan Kiai Sahlan dengan sedikit rasa cemas. Malam nanti bukan aktivitas biasa. Ini adalah pembersihan besar, baik secara spiritual maupun batin. Bukan hanya untuk warung, tetapi juga untuk keluarga mereka dan Sardi. Sekitar pukul 8, Kiai Sahlan datang bersama 2 santri muda dari pesantrennya. Di tangan mereka ada ember kecil berisi air yang sudah diberi doa, seikat daun yang biasa dipakai untuk ruqyah, serta beberapa perlengkapan kecil lainnya. "Assalamualaikum," sapa Kiai Sahlan. "Waalaikumsalam, Kiai," sambut Reno dan ayahnya serempak. Sardi juga sudah datang. Wajahnya masih terlihat lelah karena banyak menangis tadi pagi. Ia berdiri agak jauh, takut dan malu sekaligus. Tetapi Kiai Sahlan memanggilnya untuk bergabung. "Sardi, kamu ikut," tegas sang Kiai. "Ini bagian dari tanggung jawabmu." Sardi mengangguk pelan. "Iya, Kiai." Pembersihan dimulai. Mereka mulai dari luar warung. Lampu-lampu warung dinyalakan terang. Desa sudah sunyi, hanya juara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing terdengar. Awang malam mengusap kulit, memberi suasana yang sedikit membuat merinding. Kiai Sahlan mengangkat seikat daun dan mencelupkannya ke dalam air doa. Lalu ia berkata pelan, namun nadanya tegas, "Bismillahirrohmanirrohim." Dengan perlahan, ia menyiram bagian atap yang terlihat paling kotor oleh tanah kuburan itu.
Air mengalir perlahan turun membawa butiran tanah hitam yang menempel. Begitu air jatuh, sebuah bau anyir tipis tercium. Reno spontan menutup hidungnya. "Kiai, baunya kok kayak..." "Shh, biarkan saja," sela Kiai Sahlan. "Itu tandanya ada unsur yang harus dilepaskan." Santri-santri membantu mengusapkan daun rukyah ke setiap sisi atap, dinding, dan pintu warung. Sementara itu, Pak Muji dan Reno memegang lampu tambahan agar area terlihat jelas. Semakin lama, suasana terasa semakin berat. Udara perlahan berubah dingin seperti angin yang datang dari tempat jauh dan asing. Sardi mulai gelisah. Setiap kali Kiai Sahlan membaca doa, badannya tampak sedikit bergetar. "Kiai, kenapa saya rasanya mual?" tanyanya lirih. "Itu wajar. Kamu terlibat dalam prosesnya, jadi kamu merasakan efeknya. Tenang saja, sebentar lagi selesai." Namun setelah sekitar 15 menit, satu kejadian aneh terjadi. Ketika santri pertama menyiramkan air ke salah satu sudut atap, terdengar suara seperti kain yang sobek pelan. Crok. Semua orang menoleh. Suara itu terdengar jelas, seolah ada sesuatu yang terlepas dari atap. Kayu atap sedikit bergetar, dan daun kering jatuh dalam jumlah banyak tanpa angin. Reno spontan mundur satu langkah. "Apa itu, Kiai?" tanya Reno. Kiai Sahlan menghela napas panjang. "Itu tandanya ikatan gaib yang ditempelkan sudah mulai putus. Jangan takut." Sardi tampak semakin pucat. Bahkan ia harus memegang pinggir meja untuk menjaga keseimbangannya. Masuk ke dalam warung. Setelah semua bagian luar selesai, mereka masuk ke dalam. Warung itu terasa gelap meski lampu menyala. Seperti ada selimut tipis yang mengurangi cahaya. Pak Muji merinding. Ia tidak pernah merasa warungnya sekelam ini. Kiai Sahlan mulai menyiramkan air doa di sudut-sudut ruangan, terutama dekat pintu dan ventilasi. Di salah satu sudut ia tiba-tiba berhenti. "Di sini titiknya paling kuat," gumamnya. Reno mendekat. "Kiai, kok beda ya rasanya?" Santri pertama juga merasakan hal yang sama. "Iya Kiai, kayak lebih sumpek." Kiai Sahlan menunduk. Di sudut itu ada bekas tanah kering yang sebelumnya tidak mereka sadari. Warnanya lebih gelap dari tanah biasa, seperti tanah yang sudah lama tidak tersentuh matahari. "Ini sisa yang tadi malam jatuh," kata Kiai Sahlan. "Belum sepenuhnya hilang." Ia kemudian mengambil daun rukyah, mencelupkannya dalam air dan mengusapkannya ke tanah itu sambil membaca doa panjang. Ketika doa dibacakan, tanah itu mulai mengelupas sendiri seperti kulit yang mengering lalu retak. Aroma pengap tiba-tiba menguar kuat, membuat Sardi muntah kecil di pojokan. "Kiai, sabarmu diuji Sardi. Ini bagian dari konsekuensimu." Setelah beberapa menit, aroma itu hilang, hawa dingin memudar, dan cahaya lampu terasa kembali normal. Reno menghela napas lega. Alhamdulillah, sudah mulai terasa ringan. Namun Kiai Sahlan berkata, "Belum selesai. Masih ada satu tempat lagi. Dapur." Titik terkuat. Mereka berjalan menuju dapur. Begitu pintu dibuka, hawa dingin menusuk keluar seperti dari gua lembab. Reno gemetar. "Kiai, kok dingin banget?" Kiai Sahlan mengangguk pelan. "Biasanya, tempat memasak adalah titik energi paling mudah dipengaruhi. Karena itu, pusat rizki." Pak Muji menelan ludah. Ini pertama kalinya ia benar-benar memahami betapa pentingnya pembersihan ini. Setelah mereka masuk, Kiai Sahlan melihat ke langit-langit. Ada bercak tanah tipis menempel di sekeliling genteng, lebih banyak dari ruangan lain. "Ini bagian yang harus kita bersihkan terakhir," ucapnya. Sardi berdiri di pintu dapur, tidak berani melangkah lebih jauh. Wajahnya tegang, tangan gemetar, seolah ada sesuatu dalam ruangan itu yang membuatnya ketakutan luar biasa. Kiai Sahlan memimpin doa pembersihan terakhir. Ia mencelupkan kembali daun rukyah ke air dan menyiramkannya ke area dapur. Ketika air mengenai langit-langit, terdengar suara seperti bisikan halus. Reno terdiam. Pak Muji menahan napas. Bisikan itu terdengar seperti keluhan panjang, samar, seperti suara yang memudar dari kejauhan. Sardi langsung memegang kepalanya, menunduk dalam-dalam. "Kiai, sakit, kepala saya sakit." "Tidak apa-apa, itu hanya sisa energi buruk yang keluar." Santri-santri membantu mengusapkan dinding dan perabot dapur dengan air doa. Secara perlahan, suasana yang awalnya dingin mulai hangat, lalu normal.
Setelah hampir 30 menit, Kiai Sahlan akhirnya berkata, "Sudah, insya Allah semuanya bersih." Semua orang menghela napas lega. Setelah pembersihan, mereka duduk di kursi warung, kehelaan namun merasa ringan. Sardi duduk paling ujung, wajahnya kuyuh, tetapi matanya terlihat tenang untuk pertama kalinya. "Kiai," kata Sardi lirih, "terima kasih. Saya benar-benar menyesal." Kiai Sahlan tersenyum lembut. "Yang penting kamu berubah. Datangi masjid lebih sering. Jaga hati. Iri itu musuh terbesar manusia." Pak Muji mengangguk. "Sar, aku maafkan kamu. Kita mulai hidup baru lagi." Sardi menangis pelan. Reno menambahkan, "Besok kalau Bapak butuh bantuan di warung, bilang saja. Kita bisa saling bantu." Sardi tidak bisa berkata apa lagi selain mengangguk. Malam itu, setelah semuanya selesai, warung terasa kembali seperti dulu. Angin malam yang masuk tidak lagi terasa berat. Lampu terlihat lebih terang, udara lebih jernih. Dan yang paling penting, hati Pak Muji dan Reno kembali tenang. Pembersihan itu bukan hanya membersihkan tanah kuburan, tetapi juga membersihkan dendam, iri, takut, dan keretakan hubungan antar tetangga. Esok hari, kehidupan mereka akan memasuki bab baru. Keesokan paginya, ketika fajar mulai menembus celah-celah genteng dan suara ayam berkokok memecah sunyi, Pak Muji sudah duduk di bangku panjang depan warung. Biasanya, ia membuka warung agak siang, tetapi hari itu, ia ingin melihat apakah perubahan terjadi setelah pembersihan semalam. Hatinya masih diliputi rasa was-was bercampur harapan. Reno datang sambil membawa sapu. "Ya, aku sapu dulu halaman ya." "Iya Ren, kita bikin warung ini bersih dan nyaman lagi." Reno mulai menyapu lantai teras dan halaman dengan semangat yang berbeda. Ada gairah baru, seolah mereka sedang membuka warung pertama kali. Bekas-bekas tanah kering yang semalam tersapu air doa, kini benar-benar hilang. Tidak ada aroma aneh, tidak ada hawa dingin. Semuanya normal. Setelah semua rapi, mereka membuka pintu warung dan menyalakan lampu. Cahaya yang terpancar terasa lebih hangat dari biasanya, membuat ruangan kecil itu seolah lebih hidup. "Alhamdulillah," ucap Pak Muji pelan. Tak lama kemudian, suara motor terdengar berhenti di depan warung. Reno mengintip dari jendela. "Yah, ada orang." Pak Muji spontan menegakkan duduknya, jantungnya berdegup lebih cepat. Pintu warung terbuka dan seorang bapak muda masuk. "Pagi Pak, warungnya sudah buka." "Sudah Mas, silahkan." Reno tersenyum lebar melihat pelanggan pertama itu duduk. Pesanan pun langsung mengalir. "1 kepala kongkong, nasi setengah, teh poci ya Pak." Pak Muji baru saja hendak mengambil piring ketika suara mobil dari luar terdengar. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan warung. Pintu terbuka dan keluar 2 orang laki-laki berpenampilan rapi. "Pak Muji, masih ada kepala kongkong yang khas itu?" "Kangen banget Pak." Ada Mas," jawab Pak Muji dengan mata berbinar. Saat itu, Reno merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, keramaian yang pernah menjadi nadi warung mereka. Satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Ada yang datang dengan motor, ada yang berjalan kaki. Bahkan, seorang ibu-ibu yang biasanya jarang makan di luar. Ini seperti dulu," ucap Reno pelan sambil melihat suasana yang perlahan ramai. Pak Muji tidak mampu berkata-kata. Hatinya terasa hangat, penuh syukur. Ia tahu, bukan hanya karena makanan mereka enak, tetapi karena doa dan keikhlasan telah membuka jalan. Pengakuan pelanggan. Seorang pelanggan lama, Pak Wito, datang sambil membawa helm. "Loh, Pak Wito," sapa Pak Muji. "Kok tumben datang pagi-pagi?" Pak Wito tertawa kecil. "Lah, saya tuh kemarin-kemarin ngerasa warung ini kayak, aduh gimana ya ngomongnya. Kayak ada hawa aneh. Mau masuk kok rasanya berat. Kemarin sempat lewat loh Pak, tapi kaki saya malah milih ke warung lain. Padahal saya kangen kepala kongkong." Pak Muji dan Reno saling pandang. "Sekarang kok beda ya? Rasanya adem lagi, enak, makanya saya masuk." Penjelasan itu membuat Pak Muji sadar bahwa apa yang menimpa warungnya bukan hanya mempengaruhi usahanya, tetapi juga mempengaruhi batin para pengunjung. Kabar burung yang menyebar.
Menjelang siang, warung benar-benar ramai. Suara piring beradu, pembeli yang bercakap-cakap dan aroma masakan khas Jawa Tengah memenuhi udara. Reno sibuk melayani minuman, sementara Pak Muji fokus di dapur. Namun ternyata, tidak hanya pelanggan yang datang. Berita tentang kembalinya warteg Pak Muji mulai menyebar cepat ke seluruh desa. Pak Muji kemarin didoain Kiai Sahlan. Warungnya sudah bersih dari gangguan. Ternyata ada yang iri sama beliau, tapi sekarang sudah dibereskan. Gosip kecil itu akhirnya membuat banyak orang penasaran dan datang untuk melihat sendiri. Sardi dan rasa malunya. Sore hari setelah pelanggan mulai berkurang, tiba-tiba Sardi datang. Pakaiannya rapi, namun terlihat jelas ia gugup ketika masuk ke warung. "Assalamualaikum Pak Muji, Ren." Pak Muji senyum. "Waalaikumsalam, ayo masuk Sar. Mau makan?" Sardi menunduk. "Saya sebenarnya mau bantu kalau ada yang perlu diberesin. Saya masih merasa bersalah." Reno menanggapnya sebentar lalu mengangguk. "Kalau mau bantu, ayo. Anggap ini buat menenangkan diri." Sardi menghela nafas lega dan langsung membantu memindahkan panci, mengangkat piring kotor dan membersihkan meja. Meski tidak banyak bicara, semua orang tahu ia sedang menebus kesalahan. Beberapa pelanggan yang mengenalnya sempat memandang dengan tatapan aneh. Namun Pak Muji selalu berkata, "Tidak apa-apa, Sardi sudah membantu saya." Perlahan tapi pasti, sikap itu membuat orang-orang mulai menerima kehadiran Sardi lagi. Pujian Reno yang tak terduga. Ketika warung mulai sepi menjelang malam, Reno duduk di kursi sambil mengelap meja. Ia terlihat lega dan senang. "Yah," katanya sambil menatap ayahnya, "aku bersyukur kita nggak menyerah." Pak Muji senyum, matanya berkaca-kaca. "Ren, tanpa kamu, Bapak mungkin sudah tutup warung ini minggu lalu." Reno terdiam, tak menyangka ayahnya akan mengatakan itu. "Bapak bangga kamu mau berjuang bareng. Kita diuji, Ren, dan hari ini Allah kasih kita hadiah." Reno mengangguk pelan, menahan haru. Ujian baru yang datang diam-diam. Namun hari itu belum benar-benar berakhir. Sehabis Isya, ketika warung sudah tutup, Pak Muji mendengar suara langkah seseorang di luar. Ketika ia membuka pintu, terlihat seorang gadis muda yang tidak ia kenal berdiri sambil memegang tas kecil. "Pak, maaf mengganggu malam-malam," kata gadis itu. Pak Muji heran. "Ada apa, Nak?" Gadis itu menarik nafas panjang. Saya datang untuk memperingatkan. Orang yang memberi tanah kuburan kepada Pak Sardi, dia marah karena rencananya gagal." Reno keluar dengan ekspresi kaget. "Siapa dia?" Gadis itu menjawab dengan suara bergetar. Dia kakak saya." Pak Muji dan Reno sama-sama membeku. Gadis itu melanjutkan, "Kakak saya marah besar. Dia bilang akan mencari cara lain untuk membalas. Bapak harus hati-hati." Reno merasa bulu kuduknya berdiri. Pak Muji diam lama lalu bertanya, "Siapa kakakmu sebenarnya?" Gadis itu menunduk. "Namanya Rojin, dukun yang memberi Sardi tanah kuburan itu. Dia tidak suka kalau pekerjaannya digagalkan." Suasana menjadi sunyi. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Gadis itu menatap mereka dengan mata penuh rasa takut. "Saya datang karena saya tidak mau ada yang celaka. Tolong jaga diri. Kakak saya, dia tidak seperti orang biasa." Pak Muji menatap Reno, dan Reno balas menatap ayahnya. Mereka baru saja mendapatkan kembali rejeki dan ketenangan. Namun ternyata, ujian baru sedang menunggu di ujung jalan. Malam itu suasana terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Setelah gadis misterius itu pergi, Pak Muji dan Reno hanya bisa berdiri di depan warung dengan pikiran berkecamuk. Kata-kata terakhir gadis itu terngiang-ngiang di kepala mereka. "Kakak saya tidak suka pekerjaannya digagalkan." Nama Rojin yang sebelumnya tidak pernah mereka dengar mendadak menjadi bayang-bayang baru yang mengganggu ketenangan hati. Pak Muji menutup pintu warung perlahan lalu menguncinya rapat. "Ren, kita besok harus ketemu Kiai Saulan lagi." Iya, aku nggak mau kejadian kemarin-kemarin terulang." Meski berusaha tenang, keduanya sama-sama tidak bisa tidur. Reno berbolak-balik di kamarnya hingga larut malam. Suara anjing menggonggong jauh di ujung kampung membuat suasana makin mencekam. Sementara itu, Pak Muji hanya duduk di ruang tengah, menatap lampu yang bergoyang-goyang kecil tertiup angin. Namun sampai tengah malam, tidak ada kejadian apapun.
Meski begitu, ketenangan itu terasa seperti ketenangan semu, seperti sebelum datangnya badai. Keesokan harinya, pagi yang janggal. Pagi datang lebih cepat dari perkiraan. Reno bangun dengan mata bengkak, tapi langsung bersiap membantu di warung. Pak Muji sudah lebih dulu berada di dapur, menanak nasi dan menyiapkan kepala gongkong yang menjadi menu andalan mereka. Namun sesuatu terasa aneh. Saat Reno membuka pintu warung, ia melihat daun-daun kering menumpuk tidak wajar di depan pintu. Padahal semalam mereka sudah membersihkan semuanya. "Yah, lihat ini," panggil Reno. Pak Muji menghampiri dan memandang tumpukan daun itu. Daunnya coklat kehitaman, kering, tetapi anehnya, di pagi begini tidak ada angin yang cukup kuat untuk membuat daun menumpuk seperti itu. "Jangan sentuh dulu," kata Pak Muji. Reno mengangguk cepat. "Iya ya, aku nggak mau kejadian kemarin-kemarin terulang." Meski berusaha tenang, keduanya sama-sama tidak bisa tidur. Reno berbolak-balik di kamarnya hingga larut malam. Suara anjing menggonggong jauh di ujung kampung membuat suasana makin mencekam. Sementara itu, Pak Muji hanya duduk di ruang tengah, menatap lampu yang bergoyang-goyang kecil tertiup angin. Namun sampai tengah malam tidak ada kejadian apapun. Meski begitu, ketenangan itu terasa seperti ketenangan semu, seperti sebelum datangnya badai. Datang ke pesantren Kiai Sahlan. Setelah membuka warung, mereka meninggalkan tempat sebentar untuk pergi ke pesantren. Sesampainya di sana, Kiai Sahlan sudah duduk di kursi kayu dengan wajah tenang, seolah menunggu kedatangan mereka. "Kiai, semalam ada seorang gadis datang ke warung. Dia bilang kakaknya, seorang dukun bernama Rojin, marah karena upayanya digagalkan." Kiai Sahlan menatap keduanya, kemudian mengangguk pelan. "Saya sudah menduga akan ada reaksi." "Maksudnya?" "Seseorang yang hidup dari pekerjaan buruk tidak suka kalau rencananya gagal. Bukan karena dia peduli pada siapa yang ia bantu, tetapi karena merasa harga dirinya direndahkan." "Terus, apa yang harus kami lakukan, Kiai?" tanya Reno. Kiai Sahlan tersenyum tipis. "Tidak semua ancaman harus dilawan. Kadang cukup dilindungi. Jika dia manusia biasa, maka upayanya hanya sebatas menakut-nakuti. Tapi jika dia lebih dari sekedar dukun, maka kita hadapi dengan doa dan keteguhan hati." Pak Muji menunduk. "Saya takut, Kiai." "Takut itu wajar, tapi jangan sampai takut itu membuat kalian berhenti berusaha. Ingat, Allah yang memberi rizki, bukan dukun, bukan orang, bukan makhluk apapun." Reno merasa sedikit tenang dengan jawaban itu. Kiai Sahlan kemudian memberi mereka sebotol kecil air doa. "Ini untuk disiramkan di depan warung setiap pagi dan sore selama 3 hari. Insya Allah cukup." Mereka pun pamit pulang. Kejadian aneh di siang hari. Warung kembali ramai seperti kemarin. Pembeli datang silih berganti dan suasana hangat memenuhi ruangan. Namun di tengah keramaian itu, Reno memperhatikan seorang lelaki asing berdiri di seberang jalan. Bajunya lusuh, rambutnya sedikit acak-acakan, dan matanya tajam mengamati warung, tidak berkedip. Reno menelan. "Yah, itu siapa?" Pak Muji juga memandang. Orang itu tidak mendekat, tidak bergerak, hanya berdiri dan memperhatikan, seperti sedang menilai sesuatu. Setelah beberapa menit, tiba-tiba lelaki itu memutar badan dan pergi tanpa kata-kata. Reno menggigil. "Yah, jangan bilang itu si Rojin." "Mungkin saja," jawab Pak Muji lirih. Namun mereka tidak membahasnya lebih lanjut, karena pelanggan masih banyak. Reno memaksakan diri melayani dengan senyum, tetapi pikirannya kemana-mana. Hatinya berkata, sesuatu yang buruk sedang disiapkan. Sore yang menggelisahkan. Menjelang sore setelah pelanggan mulai berkurang, langit mendadak mendung. Awan hitam bergulung cepat, seperti ingin menelan matahari. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Reno yang sedang menyapu teras tiba-tiba melihat ujung jalan depan warung menjadi berkabut tipis. Tidak seperti kabut pagi, ini tampak seperti asap yang datang perlahan dan hanya di satu titik. "Yah," panggil Reno dengan suara pelan. "Yah, lihat itu." Pak Muji keluar dan melihat hal yang sama. Kabut itu semakin tebal, bentuknya berputar pelan.
Lalu dari balik kabut itu muncul siluet seorang laki-laki, berjalan pelan ke arah warung. Reno mundur beberapa langkah. Jangan bilang, itu dia. Siluet itu makin jelas. Rambut berantakan, pakaian lusuh, dan tatapan matanya tajam seperti seseorang yang menyimpan dendam besar. Siluet itu berhenti tepat di seberang jalan. Warung itu diam saja, tidak berbicara, tidak berkedip. Pak Muji merapalkan doa di dalam hati, sementara Reno gemetar. Orang itu tersenyum kecil, senyum dingin, sinis dan tidak wajar. Kemudian dengan suara rendah, namun terdengar jelas, ia berkata, "Kalian pikir bisa menghalangi aku?" Angin tiba-tiba bertiup kencang membuat tirai warung berkibar. Reno memegang lengan ayahnya. Pak Muji menatap balik dengan penuh keteguhan. Orang itu kemudian melangkah mundur. Kabut segera menelannya kembali. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang. Reno dan Pak Muji membeku. Reno langsung menutup pintu warung dengan cepat. "Ya, itu dia. Itu pasti dia." Pak Muji duduk di kursi, wajahnya pucat. "Iya, Ren. Sepertinya benar. Kita harus ke Kiai Salan sekarang juga ya. Sekarang." Namun Pak Muji menggeleng. "Tidak, Ren. Kita tunggu malam. Kita harus tenang." Reno menggigit bibir. Hatinya kacau tapi ia tahu ayahnya benar. Mereka tidak boleh bertindak gegabah. Langit mulai gelap. Saat malam turun, suara hewan malam terdengar lebih nyaring dari biasanya. Angin menggoyang pepohonan membuat bayang-bayang seolah hidup. Reno duduk dekat jendela, memandangi jalan kosong. "Yah, kalau dia belit lagi gimana?" "Kita tidak sendiri, Ren. Ingat itu." Reno mengangguk pelan. Dalam hatinya ia terus membaca doa, memohon perlindungan. Di luar, seolah ada sesuatu yang menunggu, seperti badai yang siap menerjang. Dan malam itu, sayangnya, badai itu benar-benar datang, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu udara terasa berat dan lembab. Angin bertiup kencang hingga membuat daun jendela bergetar, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di luar sana. Reno duduk dekat pintu, menggenggam tasbih kecil yang ia temukan di meja. Pak Muji duduk di kursi panjang, matanya tak lepas dari jendela. Meski warung sudah tutup, lampu di dalam ruangan dibiarkan menyala. Keduanya tidak ingin warung gelap, tidak malam itu. Bayangan tentang Rojin yang muncul dari kabut siang tadi membuat mereka sulit bernapas lega. "Ren," ucap Pak Muji pelan, "apapun yang terjadi malam ini, kamu tetap dekat Bapak." Reno mengangguk. "Iya ya, tapi aku takut." "Bapak juga," jawab Pak Muji jujur. "Tapi kita sudah lewat masa-masa paling gelap. Insya Allah ini yang terakhir." Belum sempat Pak Muji melanjutkan kalimatnya, suara ketukan keras datang dari pintu depan. Tuk, tuk, tuk. Ketukan itu tidak seperti orang yang ingin membeli makanan, bukan pula ketukan seseorang yang ingin bertamu. Ketukan itu terdengar kasar, penuh kemarahan, seolah menuntut agar pintu segera dibuka. Reno langsung merapat ke ayahnya. "Yah, buka atau tidak?" Pak Muji menarik nafas panjang. "Kita lihat siapa yang datang." Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu dan menggeser tirai sedikit. Begitu melihat siapa di baliknya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Sosok itu berdiri tegap. Lelaki lusuh dengan mata cekung dan wajah penuh garis tajam. Rambutnya berantakan dan senyumnya tidak manusiawi. Itu Rojin. "Buka pintunya, Muji. Aku hanya mau bicara." Pak Muji menelan ludah, lalu menjawab dari balik pintu. "Kalau mau bicara, bicara saja dari situ." Rojin tertawa kecil. Tawanya dingin dan membuat bulu kuduk berdiri. "Kau mengira doa Kiai itu cukup untuk menghentikanku? Kau pikir kau bisa ambil kembali rezeki yang aku kunci begitu saja?" Reno merinding. "Yah, jangan diladenin." Namun Rojin melanjutkan. Suaranya berubah lebih tegas. "Muji, kau telah membuatku kehilangan wajah di depan orang-orang yang membutuhkan jasaku. Semua gara-gara kau dan Kiai itu."
kau harus bayar. Rezeki itu bukan milikmu, balas Pak Muji dari dalam, berusaha berani meski lututnya gemetar. Aku punya kuasa lebih besar dari yang kau kira. Tiba-tiba angin berhembus sangat kuat, sampai membuat pintu bergetar keras. Tirai terangkat sendiri dan lampu di dalam ruangan berkedip-kedip seperti hendak padam. Reno spontan memeluk lengan ayahnya. Yah, ini nggak normal. Dia ngapain? Pak Muji memejamkan mata dan membaca doa dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rojin menatap pintu warung dengan mata yang seperti menyala. Buka pintu itu. Namun sebelum Rojin sempat melangkah lebih dekat, suara langkah cepat terdengar dari arah jalan. Rojin, berhenti di situ. Sebuah cahaya lampu senter menerangi sosok itu. Kiai Sahlan datang bersama 2 santrinya. Wajahnya tegas, matanya menyala dengan keberanian yang berbeda. Rojin menoleh, tampak kesal. Ah, orang tua ini lagi. Kiai Sahlan mendekat tanpa gentar. Kamu sudah cukup membuat masalah, Rojin. Jangan sampai kau memperburuk nasibmu sendiri. Rojin tertawa menghina. Nasibku hanya ditentukan oleh diriku sendiri. Kiai Sahlan tersenyum tipis. Kau benar, tapi sepertinya kau lupa, Rojin, bahwa apapun yang kau lakukan, semuanya kembali pada dirimu. Rojin mengangkat kedua tangannya dan angin tiba-tiba bertiup lebih keras dari sebelumnya. Daun-daun beterbangan, pasir melayang, dan suara lirih seperti desisan muncul entah dari mana. Reno menyali dari balik pintu, hatinya berdebar. Kiai, teriak Reno panik. Namun Kiai Sahlan tetap berdiri tegak. Dengan suara lantang, ia membaca salah satu ayat yang membuat udara seolah berubah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil pasti lenyap. Begitu ayat itu dibacakan, angin yang berputar tiba-tiba berhenti. Rojin tersentak mundur selangkah, wajahnya terlihat kaget. Ah, apa yang kau lakukan? Kiai Sahlan tak berhenti membaca ayat itu. 2 santrinya mengangkat botol kecil berisi air doa dan menyebarkannya ke udara. Air itu berkilau terkena cahaya lampu senter, dan setiap tetesnya jatuh seperti memukul sesuatu yang tak terlihat. Rojin menjerit, "Ah, hentikan!" Jeritan itu tidak seperti suara manusia biasa, lebih berat, lebih dalam, dan penuh rasa tersiksa. Reno memegang pintu erat-erat. Yah, dia kenapa? Pak Muji memandang dengan campuran ngeri dan iba. Itu akibat perbuatan buruknya sendiri. Kiai Sahlan melangkah dekat Rojin. Berhentilah, Rojin. Kau hidup dari iri, dendam, dan tipu daya. Kau pikir kau kuat, tapi yang kau lakukan hanya merusak dirimu sendiri. Rojin terjatuh berlutut, nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Aku tidak mau, aku harus ambil kembali harga diriku. Kiai Sahlan menggeleng, lalu berkata tegas, tidak ada harga diri di jalan yang salah. Dengan gerakan pelan, Kiai Sahlan menyiram air doa langsung ke arah Rojin. Tiba-tiba tubuh Rojin menegang, lalu roboh ke tanah. Dia tidak pingsan, tidak kesurupan, tidak pula menghilang. Dia hanya lemas, seolah semua energi gelap yang memperkuat dirinya selama ini lenyap begitu saja. Gadis yang kemarin memberi peringatan muncul dari tepi jalan sambil berlari. Kak, aku minta maaf Kiai, saya terlambat. Ia menangis sambil memegang bahu kakaknya. Rojin terisak, suaranya kecil. Maafkan aku tersesat. Kiai Sahlan mengangguk. Kamu masih punya jalan pulang, Rojin. Tinggalkan semua ini. Jangan pernah sentuh dunia gelap lagi. Rojin tidak berkata apa-apa, hanya menunduk. Ketenangan yang kembali. Setelah kejadian itu, Rojin dibawa keluarganya pulang. Kiai Sahlan memastikan ia dibimbing untuk kembali ke jalan yang benar. Malam itu, angin kembali tenang, udara menjadi hangat, dan warung Pak Muji tidak lagi terasa berat. Reno memeluk ayahnya. Yah, kita selamat. Pak Muji mengelus kepala anaknya. Iya Ren, ini ujian yang berat, tapi kita sudah melewatinya. Mereka masuk ke dalam warung, menatap meja-meja yang sudah kembali rapi, aroma masakan yang masih tersisa, dan suasana hangat yang selama ini hilang.
Kita mulai lembaran baru ya, ucap Reno. Pak Muji mensenyum. Ya, dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Dari hari ke hari, warung Pak Muji menjadi ramai seperti dulu, bahkan lebih ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena kepala kongkong dan teh poci, tetapi juga karena kisah tentang keteguhan dan kesabaran pemiliknya yang tersebar luas di kampung. Sardi kembali berdagang dengan cara yang jujur. Ia sering membantu Pak Muji sebagai bentuk penebusan diri. Gadis adik Rojin sesekali datang meminta maaf, namun Pak Muji selalu berkata, "Tidak perlu minta maaf lagi, yang penting kalian berubah." Warung kecil itu akhirnya kembali hidup. Bukan hanya sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai simbol bahwa kebaikan, doa, dan ketulusan selalu lebih kuat dari iri, dendam, dan tipu daya apapun. Dan Pak Muji belajar satu hal penting. Kadang, ujian datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan hati dan mengembalikan seseorang ke jalan yang benar. Dengan begitu, perjalanan panjang warung Pak Muji pun berakhir dengan ketenangan yang indah. Dan kehidupan mereka kembali berjalan lebih damai dari sebelumnya.